Ya tadi kita sudah dengar ya, dakwaan yang ada dan kami menemukan satu hal yang meskipun kecil, tetapi, cukup mendasar, yaitu KPK salah menggunakan undang-undang dalam dakwaannya. Di dakwaan pertama pula, KPK menggunakan, KUHP di dakwaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 65 KUHP. Seharusnya KPK menggunakan pasal 65 KUHP. Kenapa ini penting? Karena pasal 65 KUHP itu bunyinya adalah hak yang diberikan pada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Nah, pasal 65 KUHP inilah yang dilanggar oleh KPK pada saat proses penyidikan, karena tim kuasa hukum mengajukan ahli pada saat itu, ahli meringankan, tapi kemudian tidak digubris dan perkara secara tergesa-gesa dilimpahkan ke pengadilan. Itu hal kecil saja. Kami sudah menemukan banyak sekali perbedaan-perbedaan ataupun catatan-catatan kelemahan yang lain. Hal yang kedua yang mungkin juga perlu disampaikan adalah dakwaan ini sebenarnya kan dalam perkara secara utuh ini ada 3 dakwaan. Satu dakwaan terhadap Woni Setiawan bersama Agustiani Tio pada saat itu. Kemudian dakwaan Saiful Bari dan ketiga dakwaan Pak Hasto. Harusnya dakwaan ini konsisten soal fakta. Tapi ternyata fakta di dakwaan Wahyu Setiawan pada tanggal 17 Desember 2019 itu berubah drastis. Terkait apa? Jadi peristiwa 17 Desember 2019 yang ada di dakwaan KPK pada Wahyu Setiawan adalah Harun Masiku memberikan uang pada Saiful Bari 400 juta. Ternyata di dakwaan terhadap Pak Hasto itu diubah sedemikian rupa, seolah-olah Pak Hasto yang memberikan uang. Nah ini kan terjadi jungkir balik fakta, ketidakkonsistenan. Ini dakwaan sama-sama dibuat oleh KPK. Di tahun peristiwa tahun 2019-2020 itu dakwaan juga dibuat oleh KPK. Sekarang dakwaan ini juga dibuat oleh KPK. Sementara dakwaannya yang berubah dan juga berbeda dengan putusan pengadilan. Maka wajar kita bertanya, apa sebenarnya yang membuat KPK sampai kemudian menjungkir balikkan dakwaan yang mereka buat sendiri, mengubah, dan kita dengar bersama-sama tadi tentang peristiwa di 17 Desember tahun 2019 tersebut. Nah, poin yang berikutnya, poin ketiga yang tercatat tadi adalah terkait dengan obstruction of justice. Dikatakan bahwa dituduhnya Pak Hasto sudah memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku. Padahal Nur Hasan sendiri nggak bilang gitu di persidangan sebelumnya. Yang sudah diuji, di bawah sumpah. Nur Hasan bilang dia bukan dihubungi Pak Hasto, tapi didatangi oleh pria-pria berbadan kekar pada saat itu. Nah ini dikutarbalikan sedemikian rupa, seolah-olah Pak Hasto yang kemudian memberikan tuduhan. Ini tentu saja tidak benar, nanti akan kami challenge secara detail dalam proses berikutnya. Dan ada banyak catatan lain yang juga kami temukan. Nah terakhir yang mungkin menjadi poin penting yang kita simak tadi, perbuatan-perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh Pak Hasto adalah perbuatan yang sah. Misalnya, menugaskan Doni untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Bagaimana mungkin pengajuan judicial review secara resmi, ada jalur hukumnya, kemudian itu dimasukkan sebagai bagian dari perbuatan yang dituduh obstruction of justice atau suap. Ini kan keliru sekali. Kemudian perbuatan yang meminta KPU, baik surat ataupun pertemuan, untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan juga pengukuhan Mahkamah Agung. Harusnya KPU patuh, tapi KPU tidak patuh pada saat itu. Dan kalau partai kemudian ditugaskan melalui Pak Sekjen misalnya itu menyurati atau meminta KPU untuk patuh pada putusan Mahkamah Agung, itu bukan perbuatan yang keliru. Kalaupun dalam peristiwa lainnya ada pemberian suap, itu hal yang berbeda. Pada fakta persidangan sebelumnya di putusan kasus Wahyu Setiawan dan juga Saiful Bari itu tegas sekali, Hasto tidak terkait memberikan suap, baik sumber dananya ataupun perintah untuk memberikan suap. Jadi itu dua peristiwa yang berbeda yang sekarang dicampur adukan seolah-olah ada rangkaian.